Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu Jemaah Duta Reskator and Travel ya yang telah hadir pada malam hari ini ya, Masya Allah. Cukup ramai ya, Masya Allah. Mungkin bisa di komen-komen juga Bapak Ibu dari domisili mana saja yang sudah join ya. Jangan lupa juga untuk di-share-share mungkin ke kerabat dari Bapak Ibu gitu ya, supaya lebih banyak lagi juga yang join pada kajian malam hari ini ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya, kita semua diberi kesempatan sama Allah ya untuk bisa menghadiri kajian pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tema kajiannya yaitu mengenai Lailatul Qadar ya. Apakah Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar bisa merubah takdir seperti itu? Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Komarudin ya. Masya Allah, selamat datang Pak Komar juga, Pak Haji Komar. Siap, terima kasih Kak Ya, Sakira. Alhamdulillah telah bergabung juga bersama kita semua ya. Ada Bapak Haji Komarudin ya, selaku co-owner juga dari Tariskiator and Travel ya, yang mana nanti akan menyampaikan kajian pada malam hari ini. Ya, boleh nih dari Bapak Ibu Sahabat Duta juga di komen-komen, ada dari domisili mana aja. Ada dari Bu Nur Arifah juga ya, dari Subang, Masya Allah. Ada Bapak Rangga, ada Ibu Afrina, ada Bapak Hatman ya, ada Ibu Mirna, ya, ada Ibu Hartini juga, Bapak Parwanto ya, Masya Allah. Ya, mungkin boleh diabsen dulu nih dari domisili mana aja ya, supaya kita sama-sama bersemangat ya untuk memahami kajian di pada malam hari ini. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman lainnya atau mungkin jamaah duta Sekitar dan travel lainnya ya. Masya Allah. Oh, Bekasi ya. Oh, Bekasi, Bu Afrina. Masya Allah. Oh, ada Bapak Edi juga dari Depok ya. Masya Allah. Selamat datang. Ada Ibu Nur Arifah juga dari Subang ya. Sudah ada di namanya. Iya, Masya Allah ya. Semoga bisa semakin tersebar luas juga ya. Supaya kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik juga ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah komen-komen. Oh, ada Surabaya juga, Masya Allah dari Bapak Parwanto ya, Surabaya ya, Masya Allah. Iya, baiklah. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah absen di kolom komentar ya. Mungkin sekarang bisa kita langsung mulai aja nih ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah nggak sabar gitu ya untuk mendengarkan materi ya mengenai malam Lailatul Qadar gitu ya dan keutamaannya apakah bisa merubah takdir seperti itu ya. Nah, langsung aja kita sambut ya materi kita yaitu ada Bapak Haji Komarudin. Ya, silahkan Bapak Haji Komar. Baik, terima kasih Kak Sakira atas kesempatannya telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya apakah suara saya aman, terdengar jelas Bapak Ibu, Ayah Bunda? Suara saya Terdengar. terdengar jelas ya. Oke, kita mulai aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina ta'liman katsira wa yahdi bi tariqal mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar suaranya ada yang bocor ya. Pada malam hari ini atas izin dan pertolongan Allah ya kita bisa hadir, bisa berkumpul ayah bunda ya di forum ini, forum online. Ya walaupun pertemuan kita via online, via Zoom ya mudah-mudahan ya kehadiran kita pada malam hari ini kita telah meluangkan waktu, menyempatkan waktu di tengah kesibukan kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal jariah kita dan kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan pada suri teladan kita Rasulullah Muhammad SAW, insan teladan yang telah membawa peradaban manusia dari zaman jahiliyah sampai pada Islam tersebar ke seluruh penjuru alam atau penjuru dunia ya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah bisa melanjutkan perjuangan beliau sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Baik Ayah Bunda, pada malam hari ini ya saya diberikan amanah untuk sharing-sharing ya. Jadi ini bukan menggurui ya, sifatnya sharing-sharing Ayah Bunda ya. Terkait apa? Terkait tentang apakah Lailatul Qadar bisa merubah takdir gitu ya. Nah, karena pertanyaan seperti ini Kak Syakira, ini kajian kita sebenarnya 1-2 menit selesai gitu ya. Apakah Lailatul Qadar bisa merubah takdir? Ya jawabannya kan bisa iya, bisa tidak ya. Ketika saya jawab ya udah selesai nih gitu ya. Atau tidak ya udah selesai juga gitu ya. Baik Ayah Bunda ya, tapi nanti kita coba akan bahas lebih dalam lagi terkait hal tersebut ya. Nah sebenarnya kenapa sih bahasan ini hadir atau relevansinya gitu ya? Kan ini belum masuk bulan Ramadan gitu ya. Kok ini kajiannya tentang Lailatul Qadar ya, kan seperti itu ya. Nah, baik Ayah Bunda ya saat ini memang kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan Ramadan gitu ya. Dan kita memang dianjurkan untuk selalu berdoa agar kita dipertemukan di bulan yang mulia ya, bulan agung, bulan suci Ramadan ya. Karena memang di bulan tersebut insya Allah luar biasa ya, pahalanya segala macam, nilai ibadahnya yang dilipat gandakan ya. Dan salah satu keunikan dari bulan Ramadan itu di dalamnya terdapat sebuah malam, ada satu malam. Nah, yang malam ini nilainya lebih baik dari 1.000 bulan ya. Jadi kalau malam ya Bunda, ada satu malam yang nilainya lebih baik atau lebih utama dari 1.000 bulan. Nah kalau siang, ya, ini pun siang ini ada satu hari atau siang gitu ya. Kalau tadi kan malam, yang siang pada hari itu atau hari di pada hari itu lebih lebih keren, lebih baik gitu ya, lebih utama dibanding hari-hari yang lain. Nah kira-kira hari apa tuh? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau malam ini malam Lailatul Qadar ya, malam nih. Tapi kalau hari atau siang kira-kira hari apa nih? Ada yang tahu barangkali Ayah Bunda? Yuk bisa tulis di kolom komentar yang tahu. Ya, sebelum kita mulai nanti materinya ya. Ada yang tahu barangkali? Nyerah ya. Oke ya. Nah, ternyata ya kalau malam itu ada satu malam yang luar biasa yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ternyata kalau untuk hari atau siang itu ada satu hari ya, yang satu hari itu luar biasa gitu ya, itu lebih utama, lebih baik dibanding hari-hari yang lain. Hari apa? Yaitu hari Arafah ya. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya, di mana itu luar biasa keutamaannya gitu ya, yang kita kita juga berdoa itu diijabah. Nah, itu kalau hari ya. Nah, tapi pada malam hari ini ya Bunda kita tidak akan membahas terkait itu ya. Kita membahas apakah Lailatul Qadar ini bisa merubah takdir atau enggak. Nah, itu yang kita akan bahas ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ya ini ada yang jawab, oke, hari Jumat. Nah, hari Jumat ini maksudnya Sayyidul Ayyam ya. Saya tuannya para hari memang gitu ya. Tapi kalau untuk hari yang dia itu satu hari, kan kalau hari Jumat kan banyak ya. Tiap dalam satu pekan ya bisa kita ketemu 4 kali Jumat atau bahkan 5 kali gitu ya. Dalam satu bulan gitu ya. Nah, kalau dalam satu tahun itu ada satu hari yaitu hari Arafah ya. Oke, saya izin sharing ada Bunda, Ayah Bunda ya sebentar. Oke. Nah, ini dia ya. Apakah sudah kelihatan slide-nya ya, Bunda? Sudah kelihatan ya? Kak Sakira udah kelihatan ya? Iya, Bapak sudah kelihatan Oke, teman-teman. ya. Nah, kita akan membahas pada malam Ya, hari ini, kita akan membahas ini tema yang menurut saya cukup menantang, Ayah Bunda. Kenapa menantang? Karena ini kaitannya kita bahas tentang takdir nih ya. Nah, tentang takdir. Kenapa? Karena bisa jadi di sebagian masyarakat kita masih ada yang bingung tentang takdir itu sendiri seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ketika saya diberikan amanah untuk membawakan ini, wah ini cukup menantang menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena memang bahasanya itu, pembahasannya cukup lumayan kompleks gitu ya, dan itu harus benar-benar dibahasakan gitu agar kita itu mudah mudah memahami ya dari konteks pembahasannya ya. Nah berarti kita ini kaitannya sebenarnya akan membahas tentang takdir ya Bunda, karena kan nanti kaitannya benar nggak sih atau bisa nggak sih Lailatul Qadar bisa merubah takdir kan gitu ya. Nah saya punya pertanyaan buat Ayah Bunda ya. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Sebenarnya hidup itu takdir atau pilihan? Yuk, saya pengen tahu yuk. Boleh ya, bebas milih ya. Hidup itu sebenarnya takdir atau pilihan. Ya. Silakan boleh open mic atau boleh chat di kolom komentar. Yang milih takdir tulis takdir, yang milih pilihan pilihan ya. Silakan. Yuk, Ayah Bunda saya pengen tahu. Hidup itu menurut Ayah Bunda, ya menurut sahabat-sahabat semua, itu takdir atau pilihan? Ayo, silakan pilih atau tulis ya. Oke, Pak Edi, pilihan. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, yuk. Nggak usah takut-takut. Takdir, kan? Kak Fitria, takdir, ada lagi yang lain? Ayo, takdir atau pilihan nih? Ayo. Yuk, baru dua nih. Yang hadir 18 nih. Harusnya
Di luar saya berarti kan ada 17-nya. Yuk, takdir atau pilihan yuk. Takdir dan pilihan. Nah, ini ada lagi. Dua-duanya menjawabnya. Pak Parwanto. Ayo, ada yang lain. Yuk, yuk, yuk. Takdir. Oke, Kak Elin ya. Elin takdir. Nah, takdir udah ada dua tuh yang jawab takdir. Yang jawab dua-duanya ada satu ya. Oke, ada lagi ayo Bunda yang mau ngasih jawaban? Takdir atau pilihan kira-kira nih? Maaf, mati takdir arah hidup pilihan. Mati takdir arah hidup pilihan. Oke, ya kita tampung dulu dari Kak Supatmi. Ada lagi? Ya, mati takdir arah hidup pilihan. Oke, ada lagi? Ayo Bunda. Kira-kira hidup itu takdir atau pilihan ya? Nah, gitu ya. Atau kita bingung gitu ya. Atau kita dua-duanya kayaknya nih gitu ya. Nah, kira-kira apa nih gitu? Takdir atau pilihan? Oke, kayaknya udah nggak ada yang jawab lagi nih ya. Atau ragu-ragu ya. 50-50. Oke ya. Oke ya, kita coba akan bahas ya. Hidup itu takdir atau pilihan sih sebenarnya kan gitu ya. Nah, tadi ternyata di kolom komentar ada yang nulis jawab takdir, ada yang jawab pilihan, ada yang jawab dua-duanya. Nah, sebenarnya apa sih? Nah, ini ada lagi takdir nah, ya dari Kak Hartsini ya. Oke, sekarang saya akan bahas ada yang mengatakan tadi ya yang memilih hidup itu adalah takdir, katakanlah begitu ya. Nah, saya mau mulai cerita ya. Jadi ada seorang nenek-nenek gitu ya. Nah, nenek-nenek ini dia kerjaannya nyapu di pinggir jalan raya. Dia nyapu, sapu tiap pagi ya, nyapu tiap pagi. Nah, tiba-tiba ada orang lewat ditanya ke nenek-nenek ini ya. Nenek-nenek, kenapa kok setiap pagi saya perhatikan Anda ini nyapu terus jalanan gitu kan? Nah, dijawablah sama nenek-nenek gitu ya. Iya Mas, memang sudah takdir saya ditakdirkan sebagai seorang tukang sapu. Nah, itu jawab nenek-nenek. Nah, itu ada nenek-nenek itu jawabnya seperti itu. Nah, ada lagi, sebut saja namanya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama gitu ya, namanya Pak Budi, sebut saja namanya Pak Budi ya. Nah, Pak Budi ini dia kerja di perusahaan multinasional ya. Wah, keren lah ya, gajinya keren, dapat fasilitasnya keren. Nah, Kodarullah nasi tiba-tiba perusahaan ini kolaps ya perusahaan ini ya bangkrut lah bisa dikatakan seperti itu kolaps gitu ya. Nah ketika kolaps akhirnya mem-PHK karyawan-karyawan termasuk Pak Budi di PHK. Nah ketika Pak Budi di PHK akhirnya dia nggak lagi bekerja nganggur ya. Nah ketika nganggur nah dia sudah tidak lagi ngantor tiap hari lalu dia bingung akhirnya dia keluar rumah nongkrong sana nongkrong sini. Ketika ditanya Bud kenapa kok lu nggak kerja ya sudah takdir gue lah memang gue ditakdirkan sebagai seorang pengangguran ya itu jawabnya si Pak Budi gitu ya. Nah terus ada lagi di negeri di ruang sana di jauh di sana gitu ini masih cerita juga negeri di jauh di sana bukan di Indonesia gitu ya. Nah suatu ketika ada persidangan ya ya Bunda. Nah persidangan ini ternyata menghadirkan seorang terdakwa dia ini pencuri ya dia pencuri gitu ya lalu dihadirkan dalam sebuah persidangan lalu ditanya sama hakim wahai Fulan kenapa engkau mencuri gitu ya ceritanya seperti itu. Nah dijawablah oleh si Fulan ini yang mulia hakim yang mulia yang saya hormati gitu ya. Nah, saya ini mencuri bukan karena pilihan saya ya. Nah, saya mencuri itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah saya sebagai seorang pencuri gitu kan. Ini jawaban si apa si terdakwa ya. Nah sejenak hakim ini terdiam dia gitu ya terdiam. Nah, jadi katanya dia sebagai pencuri ini karena takdir Allah gitu ya. Nah terus kata hakim wahai Algojo silakan potong tangannya. Nah ini bukan di Indonesia nih. Nah, cerita di negeri di luar sana ya. Jadi hakim itu tetap memerintahkan silakan potong tangannya ke terdakwa ini ya. Diproteslah sama terdakwa. Wahai hakim kan saya sudah sampaikan alasannya argumen saya bahwasanya saya ini mencuri karena sudah ditakdirkan oleh Allah saya sebagai seorang pencuri gitu kan lalu dijawab balik sama hakim yes sudah takdir Allah bahwasanya hari ini kamu akan dipotong tangan Algojo silakan potong tangannya nah itu ya. Nah oke itu tiga contoh ya Bapak Ibu Ayah Bunda tiga contoh kalau yang tadi menjawab hidup itu adalah sebagai takdir nah saya menghadirkan tiga contoh tadi nenek-nenek dia sapu-sapu jalan tiap pagi ketika ditanya oh ya Pak Mas itu saya ditakdirkan sebagai seorang tukang sapu. Si Budi yang tadi habis di PHK, sementara dia nongkrong sana sini gitu ya, gaul sana sini, main sana sini gitu ya. Lalu dia mengatakan oh sudah jadi takdirnya dia sebagai seorang pengangguran. Atau tadi seorang pencuri gitu ya. Nah lalu pertanyaannya apakah benar gitu ya? Nah dengan case-case seperti itu hidup adalah takdir. Nah kira-kira, nah tadi yang jawab takdir, nah kira-kira eh, hidup itu masih berargumen sebagai takdir kah atau mau berubah? Mau merubah hidup itu pilihan. Yuk, yang tadi jawab takdir.
Nah, kira-kira setelah tadi saya ada contoh kasus, kira-kira hidup itu takdir atau pilihan ya, Ayah Bunda? Oke, yuk tulis di kolom komentar. Kira-kira takdir atau pilihan ya? Oke, bingung? Bingung Ayah Bunda? Hidup itu takdir atau pilihan? Oke, bingung ya? Oke ya, ya tidak ada yang menjawab. Baik, saya lanjutkan aja ya. Nah, oke berikutnya tadi saya melihat Pak Edi ya. eh, ini menjawab pilihan. Bahkan Pak Edi menjawab lagi nih, dua kali jawab ya dengan jawaban yang kedua pilihan. Nah, hidup itu adalah pilihan, katakanlah seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Ayah Bunda ya. Boleh ke Pak Edi gitu ya. Takdir tapi bukan yang kayak cerita itu juga. Oke ya. Ya, seperti apa takdir ya boleh nanti open mic ya Kak Elin ya. Ya, itu tadi contoh aja ya. Nah, hidup itu sebagai pilihan ya. Tadi ada yang milih. Oke. Nah, kalau hidup itu pilihan ya, apakah ini pertanyaan saya ya buat yang ayah bunda milih hidup itu sebagai pilihan. Apakah kita dilahirkan katakanlah di Indonesia, dilahirkan di Saudi Arabia misalnya, itu bisa memilih atau memang kita tidak bisa memilih? Apakah kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki, seorang pria, atau dilahirkan sebagai seorang wanita, itu bisa memilih atau enggak? Gitu ya. Ataukah kita misalnya dilahirkan dari ibu A, bapak A, bapak B gitu kan ya, ibu A, bapak B gitu ya. Nah, itu kira-kira bisa milih nggak? Terus kita bisa dilahirkan katakanlah dengan fisik kita seperti ini gitu ya, rambutnya gitu ya, hidungnya, matanya, telinganya gitu ya, wajahnya. Nah, ini seperti ini, apakah kita bisa memilih atau enggak kira-kira ya Bunda? Katakanlah begitu ya. Nah, ternyata yang seperti itu kita tidak bisa memilih, ya. Kita dilahirkan sebagai seorang pria, seorang wanita kita nggak bisa memilih. Kita dilahirkan di Bekasi misalnya, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kita juga nggak bisa memilih. Kita dilahirkan dari keturunan ayah siapa, ibu siapa, kita tidak bisa memilih. Nah, kalau misalnya ya Bunda, saya yang kayak gitu saya bisa memilih, gitu ya. Nah, saya akan memilih pengen dilahirkan dari apa keturunan jadi anaknya Rasul misalnya gitu. Jadi kalau dinanya siapa bapak lo, oh, Rasulullah gitu kan. Nah, kan gitu ya. Nah, tapi ternyata kita tidak bisa memilih, gitu ya. Kita tidak bisa memilih. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Jadi kalau seperti itu, hidup itu takdir atau pilihan? Nah, kira-kira hidup itu takdir atau pilihan ya, ya Bunda, gitu ya. Ya dikatakan pilihan, toh kita tadi ada kok yang area-area yang kita ternyata kita nggak bisa memilih, gitu ya. Kita dilahirkan seperti ini, kita dilahirkan di mana, nggak bisa memilih gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya hidup itu takdir atau pilihan. Nah, ya, nanti kita akan jawab ya, Bunda ya. Ini sebagai prolog aja untuk apa? Untuk apa pembahasan ini itu memang mengundang Eh, dari tadi saya takdir, oh iya Kak Hartin ya. Nah, kalau takdir tadi saya contohkan tuh ada tiga cerita gitu ya, nenek-nenek sapu-sapu jalan tiap hari gitu ya. Ditanyanya kenapa jadi tukang sapu? Wah, karena saya ditakdirkan menjadi seorang tukang sapu. Yang mencuri juga demikian dihadirkan di persidangan. Oh, saya Pak Hakim mencuri karena saya sudah ditakdirkan sebagai seorang pencuri, katakanlah gitu ya. Nah, ini benar nggak nih kalau memang hidup itu takdir, katakanlah gitu seperti itu ya. Nah, ini ayah bunda, kenapa saya hadirkan? Ternyata memang pembahasan terkait takdir itu pembahasan yang bisa dikatakan mudah tapi kompleks, dikatakan ya tapi cukup menantang gitu ya. Ya kenapa? Karena memang banyak kekeliruan-kekeliruan di tengah masyarakat, banyak yang itu masih bingung bahkan gitu ya, sehingga nggak tahu arah ataupun nggak tahu kejelasan ini seperti apa sebenarnya gitu ya. Katakanlah seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan aja ya, nanti akan terjawab ya. Berikutnya sebentar. Oke ya. Oke, ini terkait dengan jadi ayah bunda, kalau tadi di awal itu apakah Lailatul Qadar bisa merubah takdir? Nah, berarti kan kaitannya ada dua konteks pembahasan di sini. Pembahasan terkait Lailatul Qadar itu sendiri dan pembahasan terkait takdir. Nah, berbicara terkait takdir sebenarnya itu kita sudah spesifik akan membahas terkait apa? Terkait dengan kodo kodar. Ya, kalau bicaranya kaitan nanti dengan takdir. Kita akan membedah nih konsep kodo kodar yang katakanlah itu seperti apa sih konsep ini gitu ya. Nah, kenapa ini penting ayah bunda? Karena kalau kita kaitkan dengan sebuah akidah Islamiah kita gitu ya. Nah, maka konsep kodok kodar ini adalah bagian dari rukun iman ya, bagian dari rukun iman ya. Kenapa? Karena memang di rukun iman yang keenam itu memang menyebutkan kita harus percaya terkait dengan adanya kodo dan kodar Allah.
Ya, berarti ini adalah karena ini adalah menjadi bagian dari rukun iman, salah satu dari rukun iman yang enam. Ini sangat penting untuk kita bisa sama-sama telaah bersama ya Bunda ya. Nah, jadi ini konsekuensi dari keberislaman kita, keberimanan kita, maka kodok-kodar ini itu memang harus kita pelajari gitu ya, karena memang ini bagian dari rukun iman ya. Nah, iman kepada kodok-kodar adalah bagian dari rukun iman. Nah, berikutnya, namun banyak kesalahan umat atau kesalahan di masyarakat dalam memahaminya, ya. Muncullah pemahaman-pemahaman tentang fatalisme, Jabariyah gitu ya. Ada yang aliran Qadariyah, Mu'tazilah gitu ya. Ada yang aliran yang katakanlah tadi apa menyalahkan keadaan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya kaitannya gitu ya terkait aliran-aliran tadi. Mungkin saya nggak akan dalam, tapi minimal sebagai hasanah aja buat tambahan gitu ya, pengayaan bahwasanya memang banyak masyarakat atau umat ini yang memang terjebak dalam konteks tadi ya, ya ada paham-paham yang tadi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya ya. Nah, menyalahkan takdir atas kemalasannya ya. Jadi prinsipnya dia malas tapi menyalahkan takdirnya. Menganggap manusia tidak punya peran, tidak punya pilihan ya. Nah, apakah demikian? Nah, atau memang manusia itu sebenarnya punya peran, punya pilihan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, membersihkan pemahaman kodo dan kodar dari kesalahan filsafat, logika Yunani, dan tasawuf. Nah, sebenarnya ayah bunda, gitu ya, pembahasan kodo kodar, pembahasannya ya, kalau bagian dari rukun iman kan sudah dari awal sudah jelas ya, itu adalah konsekuensi atau dari akidah Islam kita ya, bagian dari rukun iman. Tapi kalau terkait dengan pembahasan kodo kodar, ya, memang ini waktu di zaman Rasulullah itu tidak spesifik dibahas ya. Nah, baru muncul ketika apa? Ketika filsafat-filsafat berkembang, ketika logika-logika Yunani berkembang. Di mana ketika sudah filsafat berkembang itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kita harus dijawab kaitannya dengan kode-kode. Contoh misalnya, sebenarnya kita itu berkehendak, manusia itu berkehendak itu atas kehendak Allah atau memang kehendak manusia sendiri, gitu katakanlah seperti itu. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan filsafat dan itu memang akhirnya membutuhkan memang pembahasan khusus terkait kode-kode itu sendiri gitu ya, karena memang ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang ya filsafat segala macam, nah maka memang ini harus katakanlah bisa menjawab gitu ya. Seperti itu karena memang kalau memang ini tidak bisa terjawab nanti yang ada adalah di masyarakat ya di umat itu nanti ada keliruan-keliruan atau kesalahpahaman terkait kode-kode itu sendiri. Ya, kita akan lanjutkan ya Bunda ya. Ya, ini cukup menantang pembahasannya ya. Nah, kesalahan besar dalam memahami kode dan kodar ya. Nah, ini kesalahan besarnya. Kesalahan utama umat itu masyarakat atau umat ini menyamakan kode dan kodar. Nah, ini masih ada yang menyamakan. Oh, rukun iman apa? Yang keenam, ya, iman kepada kode dan kodar. Itu banyak masyarakat yang menyamakan ya antara kode dan kodar, dianggap sama ya. Padahal ayah bunda itu berbeda ya. Bedanya di mana? Nah, nanti kita bahas. Menganggap semua perbuatan manusia adalah takdir. Nah, ingat ya. Jadi menganggap semua perbuatan manusia itu adalah takdir semata ya. Lah kalau misalnya semua perbuatan manusia itu benar-benar takdir, manusia seolah-olah dipaksa untuk melakukan perbuatannya, seolah-olah ya dipaksa, karena kan tadi menganggap semua perbuatan itu benar-benar takdir. Jadi manusia seolah-olah tidak punya peran, tidak punya pilihan. Nah, ada apa namanya? Ada pahala dan dosa, terus ada surga dan neraka itu untuk apa diciptakan gitu ya. Lalu ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu pun konteksnya apa? Ketika katakanlah setiap manusia perbuatannya sebesar biji jarok, ya itu kan sangat kecil ya, biji sawi, biji jarok gitu ya, sebesar jarok gitu ya, itu akan mendapatkan ganjaran atau balasannya gitu ya. Kalau perbuatannya itu baik gitu ya, itu akan mendapatkan ganjaran yang baik. Kalau perbuatan itu buruk gitu, itu juga demikian balasannya kan gitu. Nah itu kalau manusia perbuatannya dianggap memang semuanya pure takdir, seolah-olah manusia nggak punya pilihan, dipaksa. Nah, apakah demikian? Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, berikutnya apa? Menghilangkan tanggung jawab manusia gitu dan menganggap takdir sebagai alasan kegagalan. Maksudnya tadi gitu ya, oh saya ini dipecat gitu, saya nganggur, saya sekarang jadi pengangguran ya sudah takdir saya lah, saya ditakdirkan sebagai pengangguran. Nah, padahal bisa nggak sih Pak Budi tadi katakanlah ketika dia dipecat katakanlah gitu ya, lalu dengan skill yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki, dengan jaringan yang dia miliki, dengan pengalaman yang selama dia miliki, bisakah dia katakanlah untuk ya tadi mencari tempat maisha baru, tempat pekerjaan yang baru gitu ya, di luar itu, apakah bisa, sangat mungkin kan gitu. Nah, orang terkadang menganggap takdir itu sebagai alasan ketidakberhasilan, alasan kegagalan. Ya, saya memang
dapatnya segini ya, memang sudah takdirnya. Ya saya ditakdirkan sebagai seorang tadi tukang sapu ya, memang karena saya ini nggak punya ilmu segala macam gitu ya. Nah, kan padahal apa ya, ketika tidak merasa tidak tahu atau nggak punya ilmu ya kan belajar kan gitu seperti itu. Nah ini kesalahan utama umat atau masyarakat pada umumnya ya. Nah akibatnya ya Bunda, nah tadi ya dengan alasan-alasan tadi atau ada kesalahan yang tadi, kesalahan pemahaman yang tadi, ini hilang semangat amal ya, hilang ikhtiar, rusaknya konsep pahala dan dosa ya. Jadi kalau tadi ya, kalau menganggap semua perbuatan manusia adalah takdir gitu. Lalu konteksnya gimana dong pahala dengan dosa gitu, dengan pertanggungjawaban dengan hisab kan seperti itu. Nah ini kesalahan-kesalahan, masih banyak kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang ada atau yang terjadi di tengah masyarakat dalam memahami konteks kodok kodar atau kaitannya dengan takdir ya. Nah berikutnya, lalu apa sih kodar itu sendiri ya? Nanti kan saya sampaikan ya, itu tidak boleh menyamakan antara kodo dan kodar ya, karena memang berbeda ya, konteksnya berbeda ya. Ya jadi antara kodo dan kodar ini berbeda. Nah lalu kodar itu apa kan gitu ya? Nah ini secara saya coba bahas ya, mudah-mudahan ini bahasanya bisa mudah dipahami ya, ya Bunda ya. Nah kodar adalah ketentuan Allah terhadap benda ya, dan potensi kehidupan berupa sifat, ukuran, hukum sebab akibat yang Allah ciptakan pada makhluk. Ya. Jadi bisa dikatakan atau secara sederhana, kodar ini khasiat, sifat asli, ya, entah itu benda, ya, potensi kehidupan dan seterusnya. Contoh, ya, misalnya api, gitu ya. Api maka khasiatnya itu, ya, sifatnya, cirinya, ya, itu adalah membakar, ya. Nah, api membakar, gitu. Itu contoh kodar. Air katakanlah mengalir ke bawah. Nah, pisau itu bisa melukai ya. Nah, juga di sini kodar itu sendiri ya kaitannya nanti dengan potensi kehidupan atau tokotul hayawiyah ya. Nah, di mana ketika kita bicaranya nih Ayah Bunda terkait dengan potensi kehidupan, pada dasarnya semua manusia dimanapun dia itu dilahirkan, baik itu di Asia, di Afrika, di Amerika, di Eropa, dimanapun itu manusianya ya, itu potensi kehidupannya sama. Allah membekali potensi kehidupan itu hanya ada dua, ya Bunda ya, yaitu tokotul hayawiyah itu hanya ada dua. Yang pertama adalah hajatul udawiyah, ya, itu hajat hidup. Nah, hajat hidup itu apa? Ya, hajat ya kebutuhan dasar hidup, ya seperti kebutuhan buat untuk makan, kebutuhan minum, kebutuhan untuk tidur gitu ya. Nah, itu sifatnya hajatul udawiyah, ya, hajat hidup. Nah, itu yang pertama, ya. Potensi kehidupan itu ada dua. Ada hajatul udawiyah atau hajat hidup. Yang kedua itu adalah al-goriza. Goriza itu apa? Naluri, ya. Dan nanti naluri itu terbagi lagi tuh, ya. Ada naluri gorizatul bako, naluri mempertahankan diri. Contohnya nih, ayah bunda lagi jalan di pinggir jalan, tiba-tiba lagi jalan gitu ya, tiba-tiba dari belakang ayah bunda ada yang mukul nih, ayah bunda nggak salah nggak apa, ada yang orang tiba-tiba ada yang mukul. Nah, ketika kita dipukul, maka naluri gorizatul bako kita akan muncul. Gorizatul bako itu naluri mempertahankan diri. Ya, kita merasa loh, kita tiba-tiba diserang, maka kita ada naluri untuk mempertahankan diri kita. Kita muncul tuh secara naluri ya gitu ya. Nah, itu adalah naluri gorizatul bako. Nah, ada juga naluri apa? Gorizatut tadayun atau dan gorizatun naum ya. Kalau gorizatun naum ini Bunda, apa? Buta Ada Rizkia. ada yang bocor suaranya sebentar. Kak Sakira yang bocor-bocor dibantu ya suaranya ya. Nah, ada naluri kita lanjutkan. Tadi ada gorizatul bako, naluri mempertahankan diri. Berikutnya ada gorizatut tadayun. Apa itu? Naluri bahwasanya memang itu butuh atau percaya terhadap Tuhan ya. Walaupun ayah bunda orang itu mengklaim katakanlah dia itu ateis misalnya gitu ya, oh saya tidak percaya Tuhan ya, jadi tetap aja ada naluri beragama ya, ada naluri bahwasanya dia mempercayakan sesuatu gitu ya, yang ada yang lebih hebat dari dia, itu ada karena memang itu sifat dasar naluri ya, naluri gori jatun tadayun sorry ya. Nah naluri apa, beragama, naluri percaya pada sesuatu yang dianggap lebih hebat, lebih besar, lebih maha kuasa katakanlah gitu, itu ada walaupun itu pada orang-orang ateis itu tetap ada ya. Ya katakanlah ketika orang ateis itu misalnya dalam kondisi terpuruk gitu ya, misalnya dia mendapatkan musibah atau apa, dia secara naluri dia itu apa? Dia itu akan sadar bahwasanya oh saya ini ternyata lemah. Ada apa namanya sesuatu yang lebih hebat, lebih besar daripada saya, begitu. Itu sebenarnya seperti itu ya Bunda. Itu naluri ya. Nah berikutnya apa? Naluri jatun, no, naluri seksual ya, ketertarikan kita terhadap lawan jenis, katakan itu memang naluri semata ya Bunda. Nah ini adalah potensi kehidupan. Itu apa? Itu memang sudah kodar yang Allah tentukan ya. Jadi tadi ya ketika katakanlah misalnya
hajatul udawiyah, hajat hidup. Nah, kita butuh makan apa? Misalnya ya ketika kita merasa lapar gitu ya. Nah, ini lapar ini kan sebenarnya bagian dari khasiat gitu ya. Nah, khasiat dari tubuh kita itu dari ciri ya, ciri itu khasiat atau ciri khusus gitu ya. Oh, kita merasa lapar, maka apa? Kita butuh makan gitu ya. Nah, jadi qadar itu ayah bunda itu sudah ketentuan Allah terhadap apa? Entah itu terhadap benda, potensi kehidupan yang tadi ya. Potensi kehidupan yang tadi saya sudah singgung yang ada dua itu gitu ya. Ada hajatul udawiyah, ada goriza atau naluri. Nah, baik bersifat ukuran, sifat, ukuran hukum sebab akibat yang Allah ciptakan. Dan ini sifatnya memang tetap ya, Ibu Bunda ya. Pisau bisa melukai, manusia punya akal, tadi kan punya nafsu, punya kebutuhan jasmani, ini hajatul udawiyah, nafsu itu ya tadi ya. Rezeki punya sebab-sebab duniawi ya. Nah, penting jadi qadar itu bukan perbuatan manusia, ya, ingat ya Bunda. Qadar adalah hukum Allah pada ciptaannya. Nah, contohnya ya Bunda, ketika Nabi Allah Ibrahim pada saat itu dibakar, ya kita sudah mengenal sejarah itu sudah sangat familiar, ya Nabi Ibrahim dibakar, gitu kan. Nah, terus kan Nabi Ibrahim ini katakanlah bagian dari mujizatnya ternyata dia Nabi Ibrahim ini tidak terbakar. Nah, padahal khasiat dari api itu sendiri itu untuk membakar. Ya, Allah sudah menciptakan secara kodarnya itu si api tadi memiliki khasiat, memiliki sifat khas, ciri khas, sifat khusus itu untuk membakar. Loh, lalu kenapa ketika Nabi Allah Ibrahim itu katakanlah dilemparkan oleh kaumnya gitu ya di tengah api yang sudah ini, terus dia tidak terbakar? Nah, itu adalah Allah mencabut khasiatnya atas api ya. Jadi apinya mah tetap, tapi khasiatnya yang dicabut oleh Allah. Khasiatnya itu apa? Khasiat api itu tadi kan untuk membakar, gitu ya. Nah pada saat katakanlah tadi Nabi Ibrahim itu dibakar, itu oleh Allah khasiatnya dicabut ya. Ya, pisau itu khasiatnya apa? Itu tadi ya bisa memotong, bisa melukai. Itu khasiat dari pisau, gitu ya. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, Bunda ya. Nah ini kurang lebih dari pembahasan atau pengertian dari qadar ya. Nah jadi qadar itu ketentuan Allah terhadap benda dan potensi kehidupan ya. Dan ini memang apa konteksnya bukan perbuatan manusianya ya, tapi ya tadi ya hukum Allah pada penciptaannya. Oke, kita lanjutkan, Ayah Bunda. Oke. Ya. Nah, karakteristik qadar, nah itu tetap dan pasti, Ayah Bunda, tidak berubah. Nah, berlaku pada segala benda dan potensi. Nah, jadi manusia tidak menciptakan qadar, hanya berinteraksi dengannya. Ya tadi contoh, ya kebutuhan akan makan, ya kebutuhan akan makan. Itu sebenarnya bukan manusia yang menciptakan itu sendiri, gitu ya. Tapi memang Allah sudah memberikan khasiat pada tubuh kita, di mana ketika kita tadi butuh makan, itu dia ucapkan khasiat apa? Kita merasa lapar, gitu ya. Nah, kita memang tidak menciptakan qadar itu sendiri gitu ya. Jadi Allah qadar itu memang apa namanya? Sudah Allah yang menciptakan gitu ya, seperti itu. Nah, sementara kodo, nah ini kalau kita bahas tentang kodo, nah, kodo apa itu kodo? Nah, kodo itu adalah perbuatan manusia yang terjadi sebagai hasil pilihannya, lalu Allah menciptakan perbuatan itu saat dipilih, ya. Nah, jadi kodo itu adalah perbuatan manusia, sementara kodar itu hukum Allah pada makhluknya. Nah, ini jangan sampai ketukar ya, ya Bunda ya. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi sepertinya ya Bunda ya. Apakah hidup itu takdir atau pilihan? Kan seperti itu ya. Hidup itu sebenarnya takdir atau pilihan sih? Kan begitu, ya. Apakah takdir atau pilihan? Nah, sebenarnya ya Bunda, ketika kita mau menyederhanakan pembahasan kodok kodar itu sebenarnya simpel ya. Jadi di kodok kodar itu kalau kita mau ringkas atau mau menyederhanakan ya, Allah menciptakan semua manusia dimanapun dia itu lahir gitu ya, dimanapun tempatnya gitu ya, dengan siapa keturunannya gitu ya. Nah itu pada dasarnya semua manusia sama, diberikan adanya namanya dua area, ya ada dua area. Nah yang pertama adalah ada area atau wilayah yang manusia itu bisa memilih gitu ya. Ada satu lagi area yang manusia itu tidak bisa memilih, gitu ya Bunda ya. Nah ini semuanya sama ya. Saya nih ayah bunda itu semuanya sama ya. Ada dua area kita itu. Jadi ada area yang kita bisa milih, ada area yang kita tidak bisa milih. Nah, untuk area yang kita tidak bisa milih, gitu ya, yang kita tidak bisa milih nih. Nah, maka karena memang kita tidak punya pilihan, tidak punya kehendak akan itu, ya, itu kita tidak dimintai pertanggungjawabannya ya Bunda. Ya, contohnya apa? Contoh, ya. Tadi saya sampaikan. Kita dilahirkan sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita, kita dilahirkan katakanlah di negara Indonesia, di Saudi, di Amerika katakanlah, kita dilahirkan dari keturunan ayah A, ibu B gitu ya. Itu adalah area yang kita itu tidak bisa menguasai. Kita tidak bisa memilih, ya. Itu area yang tidak bisa memilih, ya. Nah, terhadap area yang ini ya Bunda,
ya, maka itu kita tidak dimintai pertanggungjawabannya, tidak ada hisab, ya, karena memang kita tidak bisa memilih di area itu, ya. Contoh, ya, tidak ada nanti pertanyaan di yaumil akhir itu, hisab itu, wahai fulan, kenapa engkau ini dilahirkan sebagai seorang pria? Itu nggak ada ya Bunda, ya. Kenapa? Karena memang itu wilayah yang kita tidak bisa pilih, ya. Nah, itu adalah wilayah yang menguasai kita. Kita tidak bisa menguasai. Nah, ada satu lagi wilayah, ya, atau area, ya, atau kawasan yang kita itu punya kehendak, punya pilihan, ya. Kita bisa milih. Nah, area inilah yang kita itu dimintai pertanggungjawaban atau katakanlah dimintai hisab. Contoh, ya, kalau misalnya kita melihat seorang nelayan di tengah lautan, katakanlah gitu ya, dia sendirian, lalu dia itu dengan perahunya, terus ada dayungnya gitu ya. Pertanyaannya, si nelayan ini apakah dia mau belok ke kanan, belok ke kiri, atau maju ke depan, mundur ke belakang, atau dia mau diam di tempat itu sendiri? Apakah dia itu takdir atau memang dia bisa memilih? Katakanlah begitu, ya. Atau misalnya orang nih laki-laki sholat Jumat ke masjid gitu ya, nah pulang sholat Jumat gitu ya, lalu katakanlah dia misalnya ada kesempatan untuk pakai sendal orang lain ya, bawa sendal yang lebih bagus gitu ya. Nah, apakah dia misalnya tadi ya datang dengan sendal jelek terus pulang, wah ini ada sendal yang lebih bagus nih gitu ya. Dia bisa memilih atau memang dia tuh dipaksa tidak punya pilihan. Nah, Nah, di area-area seperti itu Ayah Bunda, itu adalah kita bisa memilih, ya. Karena kita bisa memilih, maka konsekuensinya adalah fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita dimintai pertanggungjawaban atas setiap pilihan-pilihan kita. Nah, makanya tadi tuh saya contohkan nenek-nenek sebagai tukang sapu. Apakah dia benar-benar takdir nggak bisa milih, seolah-olah dipaksa menjadi seorang tukang sapu, atau masih punya pilihan? Terus Pak Budi yang dipecat gitu ya, terus dia menjadi pengangguran. Nah, apakah dia memang itu tidak bisa memilih, dipaksa gitu ya, sehingga dia tidak punya pilihan lain gitu ya, tidak misalnya melakukan melamar pekerjaan ke tempat lain gitu ya, atau tidak misalnya katakanlah dari hasil uang pensiunnya atau uang pesangonnya itu dia gunakan untuk usaha, apakah dia tidak bisa memilih itu atau memang dia tidak punya pilihan. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ternyata ya Bunda, itu simpelnya gitu ya. Terhadap area-area yang kita bisa kuasai, kita dimintai pertanggungjawaban. Nah, untuk area yang kita tidak bisa menguasainya, kita tidak dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, ya kalau tadi dikatakan sebenarnya hidup itu takdir atau pilihan, kan begitu ya. Nah, itu dua-duanya ya Bunda, gitu ya. Itu dua-duanya ya. Jadi bukan salah satu gitu ya. Ya contoh gitu ya, kalau kita hanya menganggap hidup itu pilihan, loh, lalu kenapa? Katakanlah kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai seorang laki-laki, gitu ya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai seorang perempuan, katakanlah seperti itu ya. Itu secara sederhananya ya Bunda ya. Nah terus berikutnya ya Bunda, kadang ada orang yang mengaitkan ya. Ini sebelum saya lanjut ke slide berikutnya ya. Ini ada yang bocor. Kak Sakira bisa dibantu ya, yang bocor-bocor sebentar, biar nggak terdistrak. Oke, ya. Oke, yang bocor-bocor ya Kak Sakira yang mohon dibantu. Sebentar. Jadi biar fokus pembahasannya. Oke. Oke, lanjut ya Bunda ya. Nah, atau biasanya ya Bunda, ketika kita membahas terkait dengan takdir, terkait dengan kodok-kodar, banyak orang yang mengkaitkan, ya ini banyak sekali orang yang mengkaitkan, atau tidak sedikit orang yang mengkaitkan dengan pembahasan apa? Tentang pembahasan katakanlah iroda Allah, tentang pembahasan ilmu Allah, atau tentang pembahasan dengan lauh mahfuz, tentang lauh mahfuz. Itu biasa seperti itu. Contoh misalnya gitu ya. Oh, saya katakanlah tadi ya, saya dilahirkan sebagai katakanlah saya saat ini sebagai seorang pengangguran. Kenapa? Karena Mas sudah tertulis di Lauh Mahfuz gitu ya. Saya memang sebagai seorang pengangguran gitu ya. Oh, saya sebagai seorang pengangguran karena memang sudah irodahnya Allah, sudah kehendaknya Allah gitu ya. Atau memang sudah ilmu Allah. Nah, ini banyak sekali orang yang mengkaitkan pembahasan kodok kodar, pembahasan takdir itu terkait dengan ilmu Allah, irodah Allah, ataupun apa terkait dengan tadi ya lauh mahfuz. Nah, padahal ayah bunda itu tuh nggak ada kaitannya dengan itu. Dan kita tidak boleh mengkaitkan kenapa? Karena ya ilmu Allah, irodah Allah, lauh mahfuz ya. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang lemah, itu tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang itu ya. Kalau saya tanya, apakah kita tahu tentang lauh mahfuz ya? Bagaimana bentuknya, apa yang tertulis di sana, apa yang tersirat di sana, kita nggak tahu gitu ya. Apakah kita tahu tentang irodahnya Allah?
tentang kehendak Allah, kita juga nggak tahu. Apakah kita tahu tentang ilmu Allah? Kita juga nggak tahu. Nah, maka ayah bunda, kita tidak boleh mengkaitkan pembahasan takdir, pembahasan qada-qadar dengan apa? Dengan tadi, dengan ilmu Allah, gitu ya, dengan iradah Allah, juga dengan lauh mahfuz, gitu ya. Nah, itu kita tidak boleh mengkaitkan dengan itu, karena memang kita tidak ada pemahaman, pengetahuan sedikit pun tentang itu, ya, seperti itu ya. Jadi memang itu kita apa namanya benar-benar buta lah pemahaman kita tentang itu ya, seperti itu. Maka kita tidak boleh mengaitkan tentang itu ya. Nah, manusia bisa memilih ya. Nah, manusia diberi akal lah ya Bunda, diberi kehendak, diberi kemampuan memilih ya. Nah, makanya kan apa sih bedanya manusia dengan hewan gitu ya, dengan binatang gitu ya. Nah, ternyata ya manusia itu kan sebenarnya bisa berpikir, kan begitu ya. Manusia bisa berpikir. Nah, sementara hewan enggak gitu ya. Loh, lalu kenapa? Apa bedanya nih yang bisa membedakan manusia bisa berpikir, hewan enggak? Nah, ternyata itu kita bisa berpikir karena memang ada apa? 5 komponen gitu ya. Kita bisa berpikir. Nah, itulah kenapa ayah bunda terkait tadi ya, ada area yang kita bisa kuasai, yang kita bisa milih. Nah, itu kenapa? Karena memang Allah membekali kita akal ya dan membekali kita apa namanya kemampuan untuk berpikir gitu ya, berbeda dengan hewan ya. Nah, manusia dibekali apa? Dia bisa berpikirnya. Untuk kita bisa berpikir, ini kayaknya pernah saya singgung ya di kajian sebelumnya, tapi nggak apa saya review. Untuk manusia bisa berpikir atau manusia bisa berpikir itu karena ada 5 komponen. Komponen yang pertama, ya manusia bisa berpikir karena adanya fakta, gitu. Karena adanya fakta ya. Jadi faktanya itu ada, gitu ya. Misalnya kita bisa berpikir, oh ini itu handphone misalnya, kelihatan nggak nih ya? Nah ini itu handphone gitu ya. Kenapa? Karena memang secara fakta barangnya ada gitu ya, handphone kan gitu ya. Nah itu komponen yang pertama kita bisa berpikir karena memang adanya fakta. Yang kedua kita bisa berpikir karena adanya apa? Karena adanya indera ya. Jadi indera yang kita miliki, indera penglihatan mata kita, indera penciuman, indera peraba gitu ya, indera pembau dan seterusnya gitu ya. Itu karena memang kita dikaruniakan panca indera ya. Ya tadi ya katakanlah sudah adanya fakta, lalu fakta ini kita bisa indera, kita bisa lihat, kita bisa pegang ya. Si HP ini kan faktanya ada nih, kita bisa lihat, kita bisa pegang gitu ya. Nah, itu memang sehingga itu menjadi komponen bagian kita bisa berpikir ya. Komponen yang kedua adalah tadi ya, adanya indera. Nah, yang ketiga sudah ada fakta, ada indera, terus apa lagi gitu ya? Adanya otak ayah bunda gitu ya. Nah, otak ini, nah dia tempat penyimpanan nih gitu ya. Jadi disimpan nih tadi ya, memori-memorinya disimpan di situ gitu. Oh, misalnya gitu. Oh, ini itu handphone ya. Barangnya ada nih seperti ini bentuknya kayak begini gitu ya. Terus bisa kita indra, kita bisa pegang, kita bisa lihat gitu ya. Nah, terus ya di otak kita simpan nih, oh itu handphone itu seperti itu katakanlah gitu ya. Nah, ini komponen yang ketiga ya. Jadi adanya fakta, adanya indra dan adanya otak. Nah, berikutnya apa? Kita bisa berpikir. Nah, kita bisa berpikir karena adanya maklumat sabikoh. Maklumat sabikoh itu apa? Informasi awal, ayah bunda. Ya, informasi awal. Nah, maksudnya informasi awal itu apa? Informasi awal itu informasi yang diberikan kepada kita sedini mungkin dulu gitu ya, yang mengajarkan kita bahwasanya, oh ini tuh handphone gitu ya, oh ini tuh jam, katakanlah gitu ya. Dan ayah bunda ternyata ya ketika kita apa namanya pelajari lebih dalam lagi gitu ya, dan itu ternyata ayah bunda ada namanya pusat sumber informasi awal ya. Nah, nah informasi awal itu ada ininya yaitu apa? Itu bisa dicek nanti ya Bunda ya. Itu di Quran surah Al-Baqarah ya. Itu nanti bisa dibaca-baca dari ayat 30 sampai ayat 33 ya. Ternyata Allah itu adalah pusat atau sumber dari maklumat sabiqah. Maklumat sabiqah adalah informasi awal. Jadi Allah yang mengajarkan nama-nama benda kepada Adam seluruhnya ya, seluruhnya ya. Jadi itu nanti bisa dicek ya Bunda di Quran surah Al-Baqarah gitu ya. Jadi ketika Allah itu apa namanya ini ya saya bacakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya ini terjemahnya ya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Nah, Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Nah, terus ayat 31-nya, wa'allama Adam al-asma'u kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan, jadi Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya, semuanya. Nah, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat,
Seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda-benda ini jika kamu yang benar. Nah, jadi memang sumber maklumat sabiko itu Allah langsung ayah bunda ya. Jadi yang mengajarkan nama-nama benda segala macam gitu. Nah, sehingga ya kita tadi sudah adanya fakta, terus kita sudah punya panca indera, kita sudah punya otak, lalu apa kita diberikan informasi awal atau maklumat sabiko gitu ya. Nah, yang terakhir kita bisa berpikir karena adanya apa? Karena adanya akal, ya. Nah, akal inilah yang merekatkan semuanya, mengkoneksikan semuanya. Kita akhirnya bisa berpikir. Nah, karena kita diberikan kekuasaan, diberikan kemampuan untuk berpikir, ayah bunda, kemampuan inilah yang manusia itu mempunyai area yang dia bisa kuasai, yang dia bisa menentukan atau bisa memilih, gitu ya. Nah, makanya manusia itu bisa memilih karena potensi hidupnya sudah diberi sedemikian luar biasa oleh Allah gitu ya, sehingga manusia bisa berpikir, dan dengan berpikir itu manusia bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar, bisa memilih gitu ya, mana perbuatan yang baik dan yang buruk dan seterusnya ya. Nah, manusia diberi akal, kehendak, kemampuan memilih. Nah, contoh ya, apakah dia mau bekerja atau nganggur, mau taat atau maksiat, mau jujur atau curang gitu ya. Nah, ini semuanya adalah area yang manusia bisa memilih ya Bunda. Nah, sehingga itu adalah manusia dimintai pertanggungjawabannya ya. Nah, ini ya Bunda ya. Jadi seperti itu. Nah, Allah menciptakan akibat. Allah menciptakan hukum sebab akibat, potensi dan dampaknya. Misalnya nih, ya apa namanya, sudah sunatullahnya kalau misalnya kita bekerja itu kita bisa menghasilkan uang ya. Ya ketika kita bekerja gitu katakanlah seperti itu adalah hukum sababiahnya untuk mendapatkan uang. Nah, ketika kita makan, maka kita akan kenyang ya. Terus api ya katakanlah bisa membakar. Nah, ini adalah ketetapan Allah pada makhluknya. Ya, ini adalah qadar ya. Nah, peristiwa yang terjadi, apa yang terjadi di dunia ini, ayah bunda, itu bukan pilihan kosong, bukan takdir buta ya, tetapi pilihan manusia yang berjalan di atas hukum Allah. Jadi memang bukan takdir buta, bukan pilihan kosong gitu ya, seperti itu ya. Nah, hubungan qada dan qadar. Nah, manusia yang memilih itu qada, Allah yang menciptakan qadarnya. Nah, penjelasannya, manusia punya kehendak ya, ya kita semuanya punya kehendak ayah bunda, punya kehendak, punya irodah, kita punya kehendak. Nah, manusia punya kemampuan untuk memilih. Nah, Allah menciptakan akibat dari pilihan itu, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita memang punya pilihan, kita punya kehendak, gitu ya. Nah, seperti itu. Itulah mengapa nanti ada hisab di situ, ya. Maka manusia bertanggung jawab, Allah tetap Maha Pencipta ya. Jadi manusia akan bertanggung jawab. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan menyalahkan takdir semata ya Ibunda ya. Nah, dua jenis peristiwa dalam hidup manusia. Nah, peristiwa di luar pilihan manusia, artinya di luar area manusia tidak bisa kuasai gitu ya. Nah, ini qadar murni, contohnya tadi ya, kita dilahirkan di keluarga tertentu dengan jenis kelamin tertentu gitu ya, kematian, bencana alam, nah sakit tiba-tiba ya. Nah, jadi kalau qadar itu sendiri ayah bunda gitu ya, itu qadar itu bisa bersifat wajibul wujud atau sunnatullah. Nah, bisa juga di luar sunnatullah. Ya, contoh ya tadi gitu ya. Kayak misalnya kalau yang di luar sunnatullah, misalnya gitu ya, kita nih lagi nembak burung gitu ya, lagi nembak burung gitu ya. Tiba-tiba nggak kena burung, ternyata di atas ada orang yang ketembak misalnya, meninggal lah ini orang ini gitu kan, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu qadar yang bersifat di luar atau wajibul wujud, di luar wajibul wujud atau di luar sunatullah, katakanlah seperti itu ya. Nah, berikutnya apa? Sakit tiba-tiba. Nah, ini tidak ada hisab ya Bunda. Nah, tidak ada hisab dan tidak ada pahala atau dosa ya. Jadi tadi ya, jadi terkait jenis kelaminnya mau laki-laki atau perempuan, lahirnya di keluarga siapa, di mana gitu, itu nggak ada. Terus kematian, ya ingat ya, kematian itu tidak ada hisab ya. Kematian tidak ada hisab, tapi sebabnya nanti kita bahas. Itu yang nanti bisa dihisab ya. Contoh misalnya orang bunuh diri gitu ya, orang bunuh diri. Nah, bunuh diri itu kan wasilah atau sebab untuk bisa terjadi kematian. Katakanlah seperti itu ya. Nah, bunuh diri. Lalu nah sebenarnya bukan kematiannya yang dimintai pertanggungjawaban, bukan matinya, tetapi apa? Ya dengan cara apa dia mati gitu ya. Oh, karena dia caranya mati dengan bunuh diri, maka perbuatan bunuh diri itulah yang dimintai pertanggungjawabannya gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau saya bertanya ayah bunda, mati itu sebenarnya eh, sebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Kita bisa mati itu karena apa sebabnya? Apa kira-kira? Bunuh diri kah atau apakah kira-kira? Penyebab kematian itu apa sih ya bunda? Yuk tulis di kolom komentar yuk. Ada yang tahu nggak?
Ya, oke. Nanti ya pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar saya akan jawab ya. Oke, saya lanjutkan dulu materinya. Kira-kira tadi ya, apa namanya, mati gitu ya. Nah, mati ini apa penyebab mati? Ya. Apa kira-kira ya Bunda? Ada yang mau jawab? Silakan tulis di kolom komentar. Ya. Apakah misalnya tadi bunuh diri itu penyebab kematian? Katakanlah gitu ya. Atau misalnya kecelakaan, apakah penyebab kematian? Katakanlah gitu ya. Atau apa, ayah bunda, kira-kira? Bencana alam, apakah penyebab kematian? Apa kira-kira? Nah, ini Kak Hartini. Mati karena ruhnya dicabut ini kata Pak Zulkifli. Terus mati kata Kak Hartini dicabut nyawanya sama Allah. Kak Supatmi mati ruh berpindah berpisah dengan jasadnya. Jadi ayah bunda ya, bencana alam, bunuh diri gitu ya, kecelakaan itu sebenarnya bukan apa penyebab kematian gitu ya. Nah, kematian itu sendiri penyebab kematian itu apa? Itu azal lah ya bunda, ajal, ajal ya. Maka kata Allah, Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Nah, ketika datang waktunya ajalnya gitu ya, maka tidak ada tuh makhluk gitu yang bisa mempercepat walaupun sedikit pun atau tidak ada yang memperlambat, itu nggak ada. Jadi mati itu penyebabnya ajal gitu ya. Saya contohkan, ada nggak kejadian misalnya kecelakaan lalu lintas gitu juker gitu ya, luar biasa dahsyatnya gitu ya, tapi misalnya korbannya itu selamat, ada nggak? Banyak kayak bunda gitu ya. Berarti apa? Kecelakaan bukan penyebab bunuh diri, bukan penyebab kematian gitu ya. Misalnya apa, bencana alam gitu ya, apakah penyebab kematian? Itu bukan gitu ya. Oh tapi kan sudah banyak yang meninggal, iya, meninggalnya itu bukan karena bencana alam, tapi karena memang sudah azal gitu, sudah ajal, jadi ajalnya gitu ya. Jadi bukan penyebab. Orang bunuh diri, ada nggak orang yang bunuh diri misalnya nih ya, dia minum baygon atau apa gitu ya, wah sudah berbusa-busa, apakah itu penyebab? Enggak ya. Banyak juga yang lagi bunuh diri tiba-tiba ada yang tahu gitu ya, lalu diselamatkan buru-buru ke rumah sakit, ke IGD, ditangani dokter, ya tertolong nyawanya. Atau misalnya dia lagi apa namanya memotong gitu ya, apa nadinya segala macam gitu ya, baru dipotong mulai gitu ya, tiba-tiba ada yang tahu gitu ya, terus diselamatkan, nggak jadi meninggalnya tuh, nggak jadi matinya kan gitu ya. Nah ini jadi kematian itu sendiri, mati itu bukan karena apa-apa tapi karena ajal ya. Nah sehingga sebenarnya ajalnya itu tidak ada, kematian tadi atau ajal itu sebenarnya tidak ada hisab dan tidak ada pahala atau dosa. Ya, tetapi kalau kita tadi dengan pilihan-pilihan kita itu menjadi penyebab ajal, gitu ya, apalagi itu pilihannya yang nggak baik, nah itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Misalnya kita melakukan upaya bunuh diri, bener nih, gitu ya, pas banget ajalnya memang sampai pada waktunya, pada saat kita melakukan bunuh diri, ajalnya tiba memang di saat itu. Nah, maka kematiannya itu memang termasuk ajal, itu tidak ada hisab, tapi cara kita matinya itulah yang kita bisa memilih dan itu kita diminta pertanggungjawaban ya. Jadi mudah-mudahan udah lebih kegambar ya Ibu Indah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, peristiwa hasil pilihan manusia, kodok ya. Contoh, taat atau maksiat. Nah, ini adalah pilihan ya. Orang hari ini mau taat atau mau maksiat itu bisa memilih ya. Orang mau males-malesan, mau kerja keras gitu, itu juga bisa memilih, ayah bunda. Pedagang mau dia berlaku jujur atau curang, menyurangi timbangan, itu bisa memilih. Nah, ini adalah adanya hisab. Nah, sehingga ada pahala, ada dosa, ada pertanggungjawaban ya, seperti itu. Nah, bantahan terhadap fatalisme Jabariyah. Nah, jadi Jabariyah ini menganggap semua itu sudah ditakdirkan, manusia hanya menjalani. Jadi seolah-olah manusia itu dipaksa ya, dan dia tidak punya pilihan atau tidak punya peran. Nah, ini pendapat Jabariyah. Nah, Allah menciptakan hamba beserta perbuatannya, jadi sudah satu paket gitu ya. Nah, manusia dipaksa tadi bisa dipaksa melakukan perbuatan dan tidak bebas memilih. Jadi kalau ayah bunda pernah mendengar aliran Jabariyah gitu ya, nah ini adalah aliran yang dia itu menganggap itu tuh antara Allah menciptakan manusia sudah sepaket dengan perbuatannya gitu. Jadi manusia itu nggak punya pilihan, nggak bisa punya kehendak, tidak punya pilihan, jadi seolah-olah dipaksa terhadap perbuatannya itu. Nah, ini pendapat yang menurut saya batil lah ya Bunda. Kenapa? Karena kalau jika benar, terus konteksnya ada pembahasan terkait pahala dan dosa itu gimana kaitannya gitu ya. Terus adanya hisab itu seperti apa? Kalau memang manusia itu dipaksa ya, itu apa untuk melakukan perbuatan, ya manusia pasti akan protes, ya Allah saya mencuri itu karena memang saya dipaksa melakukan perbuatan pencurian itu gitu, padahal itu ranahnya manusia bisa memilih gitu ya. Nah ini batil ya ya bunda ya. Jadi
Karena memang itu nanti tidak perlu syariat, tidak perlu dakwah, dan tidak perlu amar ma'ruf. Artinya apa? Kalau orang itu perbuatan dipaksa gitu ya, maka gitu tidak perlu lagi kita katakanlah tadi mendakwahi gitu ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada pencuri, kepada orang yang berbuat kejahatan, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena mereka nanti punya dalil loh. Saya kan berbuat gini karena memang saya nggak punya pilihan. Saya itu dipaksa untuk melakukan ini, gitu kan? Siapa yang maksa? Ya Tuhan saya kan seperti itu. Nah ini pendapat yang menurut saya kurang tepat atau keliru ya. Nah Islam tidak mengenal manusia sebagai robot ya. Jadi manusia itu beda dengan robot ayah bunda. Kalau robot memang diciptakan ya, dia itu memang ya tadi gitu ya, dia ya untuk nurut aja gitu ya seperti itu. Jadi dia tidak menguasai perbuatannya sebenarnya. Jadi dia sudah diciptakan berdasarkan penciptanya gitu ya. Ini berbeda dengan kita manusia ya. Nah, terus ada lagi pendapat terkait Mu'tazilah. Ya, ini beda dengan Qadariyah, Jabariyah ya. Nah, ini kalau Mu'tazilah mirip-mirip dengan Qadariyah ya. Nah, kalau yang Mu'tazilah ini manusia menciptakan perbuatannya sendiri secara independen agar Allah tetap Maha Adil. Nah, masalah besar klaim ini itu merusak tauhid rububiyah. Jika manusia menciptakan perbuatan sendiri berarti ada pencipta selain Allah. Nah, padahal Allah adalah satu-satunya pencipta, menjadikan manusia pencipta kecil. Nah, terus bertentangan dengan Al-Qur'an, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, ayat ini menghapus klaim Mu'tazilah. Jadi sebenarnya apa namanya yang tepat seperti apa kan begitu ya, gitu ya. Itu yang tepat seperti apa. Nah, jadi ayah bunda ya, ingat ya, tadi kan kaitannya tadi ya saya sudah sampaikan ya, dari sisi potensi kehidupan kita sudah dibekali gitu ya, ada hajatul udawiyah, ada goriza gitu ya. Terus kita tadi ya diberikan potensi atau kemampuan untuk berpikir yang dengan kemampuan itu kita bisa memilih sebenarnya gitu ya, seperti itu gitu ya. Nah, maka perbuatan kita itu bukan dipaksa gitu ya, bukan dipaksa gitu ya, tetapi memang kita bisa memilih, kita bisa menentukan. Karena itu adalah area yang kita bisa kuasai. Ikhtiar, usaha, dan hukum sebab akibat. Apakah rezeki itu sudah ditentukan? Ya. Nah, kodar rezeki itu hukum sebab akibat. Kalau kodar rezeki itu pilihan manusia menggunakan sebab. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi ayah bunda, nah ketika katakanlah tadi ya kita katakanlah mau menyambut rezeki kita, ya. Nah, itu kan manusia bisa memilih ayah bunda. Apakah saya misalnya hari ini mau mendapatkan rezeki saya dengan jalan yang halal atau haram, gitu ya. Misal dengan jalan haram, misalnya tadi ya, oh saya mencuri, gitu ya, saya menyolong, gitu ya, saya katakanlah melakukan pembegalan, katakanlah gitu ya. Nah, ketika orang melakukan pembegalan, pada dasarnya kan dia dapat rezeki, misalnya motor, oh itu rezeki tuh motor gitu ya. Nah itu pilihan manusia itu kodok rezekinya tuh, gitu ya. Nah ikhtiarnya memang dia sudah lakukan. Nah tetapi ranah ikhtiarnya tadi itu adalah ranah yang dia bisa memilih ayah bunda, ya. Sebab-sebab datangnya rezeki itu dia bisa memilih, gitu ya. Apakah dia akan menyambut atau menjemputnya dengan tadi cara yang halal atau dengan yang haram, kan begitu. Nah itulah nanti di sana ada hisab, gitu ya, seperti itu di sana ada hisab. Nah, terus contoh lain Allah menciptakan kodar yaitu kalau misalnya ini kan kodar ini kan ketetapan ya. Jadi kalau misalnya pengen dapat uang, pengen dapat materi, pengen dapat harta misalnya, ya salah satu wasilahnya ya kita bekerja misalnya seperti itu ya. Dengan kerja kita dapat uang, dengan usaha misalnya kita dapat uang, kita dapat misalnya. Nah, manusia bisa memilih nih, bisa bekerja atau tidak. Dan manusia juga bisa memilih gitu ya, apakah nanti pekerjaannya itu baik atau buruk gitu ya, halal atau haram. Oh saya berdagang pak, Halal. saya berdagang katakanlah ya. Terus apa yang kamu dagang, apa yang kamu jual? Oh saya jual narkoba gitu ya. Nah ini kan nanti apa namanya kena lagi konteks pembahasannya. Kita mau berjualan gitu, anggaplah jualan lah bukan kerja jualan. Kita kan punya pilihan, apakah mau jual sembako, mau jual bakso, mau jual somai, mau jual narkoba misalnya gitu ya, atau menjual sabu gitu ya, menjual apa namanya itu ganja misalnya gitu ya, narkotika. Itu kan kita bisa memilih ya bunda, gitu ya. Itu kita bisa memilih ya. Nah makanya di ranah-ranah itu ingat ya, rezekinya itu memang tadi ya. Jadi sudah ada kodarnya. Nah, tetapi dari sisi kodoknya itu, dari sisi bagaimana kita menjemputnya, dari bagaimana kita mengupayakannya gitu ya. Nah, itu adalah ada area yang kita bisa kuasai ya. Nah, maka rezeki luas itu tidak sama dengan tanpa usaha, rezeki sempit tidak sama dengan nasi buta ya. Jadi itu tidak diartikan demikian ya, Bunda ya. Nah, kodar rezeki itu hukum sebab akibat wilayah ketetapan Allah. Maknanya apa? Nah, kodar rezeki adalah hukum-hukum Allah yang mengatur bagaimana rezeki bisa muncul di alam ini. Ya, Allah menciptakan hubungan sebab akibat atau sababiyah. Ya, mekanisme rezekinya, potensi yang bisa menghasilkan rezeki. Contoh, nah kodar rezeki ya. Kalau tadi ya
kerja ya bisa dapat upah gitu ya, berdagang itu bisa untung, itu bisa juga rugi ya bunda gitu ya, bertani panen gitu ya, ilmu bisa mendapatkan peluang, bisa mendapatkan keahlian gitu, dengan sedekah katakanlah tadi bisa mendapatkan keberkahan. Nah semua itu ditetapkan Allah, bukan ciptaan manusia ya, ya seperti itu. Nah catatan penting, qadar tidak memaksa hasil tetapi menetapkan mekanismenya ayah bunda ya. Jadi tadi tidak memaksa hasilnya ya. Katakanlah misalnya orang itu dagang atau jualan. Kan orang dagang atau jualan itu kan bisa untung bisa rugi gitu ya. Bisa untung atau rugi gitu ya. Jadi hasilnya itu kita tidak apa namanya? Kita tidak dipaksa tuh gitu ya. Nah, tetapi mekanismenya itu itulah yang nanti apa kita bisa tetapkan, kita bisa pilih gitu ya. Apakah tadi kita mau berdagang dengan cara yang baik dengan atau yang batil gitu ya, atau kita berdagang dengan dagangan yang tadi yang melanggar syariat atau yang sesuai syariat. Nah itu memang itu mekanisme kayaknya ya. Nah, kode rezeki pilihan manusia menggunakan sebab ya. Nah, kode rezeki adalah kebutuhan manusia untuk mengambil, memakai atau meninggalkan sebab. Manusia memilih mau kerja atau enggak, misalnya mau belajar atau tidak, mau jujur atau curang gitu ya. Nah, ini wilayahnya murni pilihan manusia ya. Jadi tadi ini murni wilayah pilihan manusia. Jadi kode rezekinya itu tadi ya sebab-sebabnya itu ya apa namanya? Ada andil manusia itu memang murni wilayah manusia. Nah, itu nanti ada hisab, ada pahala, ada dosa dan ada tanggung jawab. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan doa dalam perspektif kodo dan kodar? Nah, doa itu bukan melawan takdir, ya Bunda ya, karena doa adalah perbuatan manusia. Ya, kita kan sebenarnya berdoa. Pada saat kita berdoa itu kan sebenarnya doa itu kan perbuatan manusia, gitu ya. Kita mau doa mau minta A, mau minta B, kan tiap orang pasti akan beda-beda, gitu ya. Kalau misalnya doa itu adalah sesuatu yang dipaksa, manusia itu tidak punya pilihan, maka bisa jadi seluruh manusia di muka bumi ini doanya sama ya Bunda, gitu ya. Tiap hari doanya begitu aja gitu ya. Nah tapi saya yakin lah doanya saya dengan doanya ayah bunda itu pasti beda-beda gitu ya. Misalnya bisa jadi ayah bunda ada yang minta, oh ya Allah gitu ya, saya pengen tahun ini 2026 gitu ya, bisa umroh gitu ya, ya 2 sampai 3 kali lah, oh, misalnya seperti itu. Bisa jadi itu doanya, bisa jadi doanya saya beda gitu ya, gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah itu adalah wilayah yang memang kaitannya dengan perbuatan manusia. Jadi doa ya. Nah, Allah menciptakan doa sebagai sebabnya itu. Maka doa itu sebagai termasuk sebab syar'i. Nah, doa bisa mendatangkan perubahan kondisi, bukan mengubah kodar, tapi menghasilkan kodok baru. Jadi bukan merubah ketetapan baru, tapi menghasilkan kodok yang baru, gitu ya. Nah, jadi doa itu tadi ya, udahlah, hidup itu kan takdir. Kita nggak perlu berdoa sebenarnya, toh nanti takdir kita seperti itu. Nah, itu kurang tepat ayah bunda, gitu ya. Karena pada dasarnya tadi doa itu adalah maksudnya ke perbuatan manusia, ya yang manusia itu bisa memilih dia mau berdoa ya tadi berdoa juga kan ya tadi ya ada mungkin orang yang doain yang buruk-buruk kita ada nggak ada aja ya bunda gitu ya nah padahal kan kita tidak dianjurkan ya tapi itu karena areanya manusia bisa memilih manusia bisa berkehendak itu pun balik lagi kepada pilihan manusia itu sendiri dan itu nanti ada pertanggungjawaban. Nah doa bisa merubah kodar ya kalimat doa mengubah takdir sering dipakai tetapi secara akidah perlu diruskan ya jadi sebenarnya apakah doa bisa merubah takdir? Nah, itu kan ini juga selalu tulisan karena apa? Kalau qadar itu ketetapan Allah pada makhluk, ya. Nah, qadar sifatnya tetap, pasti dan tidak berubah. Nah, jika qadar berubah berarti ilmu Allah dan ketetapan Allah itu berubah. Nah, maka doa itu tidak mengubah qadar ya, Bunda ya. Nah, seperti itu. Berikutnya saya lanjutkan. Nah, kenapa doa itu bisa merubah keadaan? Nah, karena doa bukan kodar, tapi kodok. Ya. Nah, doa itu apa? Doa adalah perbuatan manusia yang bisa dipilih secara sadar. Ya, kita kan tadi bisa berdoa apapun, ya itu kan pilihan sadar gitu kan. Maka doa termasuk bagian dari amalia atau amal, bagian dari ikhtiar kita dan bagian dari kodok. Dan setiap kodok Allah ciptakan akibatnya. Ingat ya, berarti ketika minta kita doanya itu kita minta kebaikan, maka nanti Allah akan menciptakan akibatnya. Akibatnya itu apa? Ya itu kebaikan yang akan datang diri kepada kita. Maka kan dalam berdoa itu kan Allah menjawab dengan 3 ya, kalau tidak salah ya. Bisa dikabulkan di dunia gitu ya, atau bisa diganti dengan kebaikan yang lain. Katakanlah yang tadinya kita hari itu mau dapat musibah karena doa-doa kita, lalu Allah ijabah dengan cara lain, akhirnya yang tadinya kita dapat musibah diganti dengan kebaikan yang lain kita terselamatkan misalnya begitu atau disimpan oleh Allah atau ditunda di nanti akan dijawab di yaumil akhir nanti. Nah, tapi pada prinsipnya adalah doa itu adalah ranah yang kita bisa ikhtiarkan, ya kita melantunkan doa, melafalkan doa, gitu ya. Nah, itu terkait dengan
ya tadi ya, qadarnya itu bukan di ranah kita. Allah ciptakan akibatnya sesuai qadar yang telah Allah tetapkan. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit lagi ya Bunda. Nah, kesimpulan qada dan qadar. Qadar hukum Allah pada makhluk ya, sifatnya ini tetap, pasti dan tidak berubah ya tadi ya, seperti api itu khasiatnya membakar, pisau khasiatnya untuk memotong, untuk tadi ya membelah misalnya. Terus misalnya air gitu ya, itu khasiatnya itu ciri utamanya Oke. misalnya dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu sifatnya tetap ayah bunda gitu ya. Dan itu memang qadar itu tadi ada yang sifatnya sunatullah, ada yang memang tidak di luar sunatullah ya. Atau istilah lain ada yang sifatnya nizamul wujud, ada juga yang ghairu nizamul wujud. Nah, itu qadar. Nah, sedangkan qada itu perbuatan manusia yang manusia itu punya pilihan ya, dan dia nanti bisa dimintai pertanggungjawaban ya. Secara sederhana tadi ya, ada wilayah atau area yang manusia itu bisa menguasai, ada area yang manusia itu tidak bisa menguasai ya. Nah, sehingga kedua area ini konteksnya berbeda gitu ya. Nah, sehingga nanti balik lagi gitu ya. Ustadz gitu ya kan katakanlah nanti misalnya nih kalau orang katakanlah yang dilahirkan dari keturunan non muslim, misalnya bapak ibunya misalnya Hindu, Buddha atau Kristen katakanlah gitu ya. Nah, berarti kan dia sebenarnya kan dia bisa aja protes sama Allah gitu ya pada saat dia melahir nanti. Loh ya Allah, saya ini kan tidak menyembah Engkau, tidak beriman kepada Engkau karena saya dari keturunan apa? Bapak saya Hindu, ibu saya juga Hindu, sehingga saya menyembah ataupun beragama Hindu katakanlah gitu ya. Nah, apa namanya konteksnya kan akhirnya nanti nggak demikian. Nah, kenapa? Karena memang tadi manusia diberikan akal untuk berpikir. Ya walaupun lu misalnya dilahirkan dari tadi ya bapak dan ibu yang non Muslim, tapi kan lu diberikan apa namanya akal, diberikan potensi untuk berpikir segala macam, untuk memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah gitu ya, untuk katakanlah mentadaburi itu gitu ya. Nah, sehingga itu tetap aja ya Bunda gitu ya. Nanti itu dipertanggungjawabkan ya. Jadi nggak bisa tuh orang-orang non muslim itu nanti dia itu katakanlah beralasan di balik itu ya. Nah, manusia tidak menciptakan qadar tapi bebas memilih perbuatannya. Islam menolak konsep jabariyah ya. Nah, jadi menolak ya. Jadi kalau jabariyah itu kan tadi seolah-olah kita itu dipaksa terhadap perbuatan-perbuatan kita dan kita tidak ada pilihan gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah, padahal nggak demikian. Nah, Islam itu menegaskan terkait dengan tanggung jawab dan Allah itu menjaga keadilan ya. Nah, seperti itu ya Bunda ya. Lalu berikutnya ya Bunda, tema besar kajian. Nah, ini baru masuk ke tema ya Bunda. Apakah Lailatul Qadar ini udah setengah 10 ya, udah mau habis waktunya ya. Saya percepat aja. Tadi kan tema kajiannya adalah apakah Lailatul Qadar itu bisa mengubah takdir ya. Nah, sebenarnya kan kalau saya bahas oh ini iya, oh ini tidak, ya selesai gitu. Tapi kan ini karena kaitannya dengan takdir, maka harus dirunut dulu pembahasannya ya Bunda ya terkait qadar itu sendiri. Nah, sehingga nanti kita bisa memiliki dasar pemahaman oh iya gitu ya. Nah, apakah Lailatul Qadar bisa mengubah takdir? Kan itu pertanyaannya. Nah, jawaban pendeknya iya ayah Bunda dengan pemahaman yang benar tentang qadar itu sendiri ya. Bukan mengubah ilmu Allah, bukan mengubah iradah Allah ya, bukan mengubah lauh mahfuz, tapi mengubah ketetapan Allah yang memang Allah buka untuk diubah gitu ya. Nah, pertanyaan provokatif, kalau takdir sudah ditetapkan, ngapain kita berdoa di malam Lailatul Qadar katakan seperti itu. Nah, biasanya ini akan muncul dua tipe orang ya Bunda. Nah, sudah percuma lah semua sudah ditentukan gitu ya. Lailatul Qadar atau yang kedua terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Oh, Lailatul Qadar itu bisa mengubah segalanya loh sesuka kita gitu ya. Nah, ini kedua-duanya kurang tepat dan keliru ayah Bunda ya. Nah, realita kehidupan, kenapa ada orang yang hidupnya berubah drastis setelah Ramadan? Nah, kenapa juga ada yang rajin ibadahnya tapi hidupnya stagnan katakanlah gitu. Nah, masalahnya bukan dia rajin atau tidak, ya, tapi salah paham terkait dengan takdir itu sendiri. Nah, sebagai dalil kunci ya Bunda, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwaq. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, kalau semua takdir itu final dan statis, nah maka ayat ini tidak punya makna ya Bunda. Artinya memang kalau semuanya itu kita tidak bisa punya pilihan, kita seolah-olah dipaksa terhadap perbuatan-perbuatan kita gitu ya. Maka sebenarnya ayat ini ya tidak punya makna gitu ya. Padahal di ayat ini jelas gitu ya. Itu
Allah nggak akan merubah kok nafsu suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka pada diri sendiri. Artinya apa? Kita punya sebuah area, punya sebuah wilayah yang kita itu bisa menentukan pilihan kita, gitu ya. Sehingga dengan pilihan kita itu dilandasi dengan pikiran-pikiran kita, dengan kita berakal, dengan kita bisa berpikir, gitu ya. Nah itu nanti akan mengubah hidup kita, akan mengubah dan tanda kutip takdir kita seperti itu ya Bunda. Nah berikutnya, apa yang terjadi di Lailatul Qadar? Nah, ini sedikit lagi ya Bunda ya. Nah ini saya kutip dari Quran Surah Al-Qadar ya. Tanazzalul malaika tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Nah, Ruhul Amin yaitu Jibril dengan izin Rob mereka untuk mengatur segala urusan. Nah, ini konteks ayatnya ya Bunda. Kalau bicara Lailatul Qadar. Nah, ini karena saya bukan ahli tafsir, jadi saya mengutip aja salah satu mufasir terkenal, salah satunya Ibnu Katsir. Nah, makna dari Tanazzalul itu sendiri ya dalam ayat ini itu adalah turun berulang-ulang. Artinya memang pada malam nanti di malam Lailatul Qadar gitu ya, itu turunnya nggak sekali ya Bunda si malaikat itu, tapi Tanazzalul itu adalah turunnya berulang-ulang. Bahkan bukan hanya satu malaikat ya. Jadi bukan satu malaikat doang, turun sekali doang ya. Turunnya nanti berulang-ulang ya, banyak malaikat gitu ya. Ar-Ruh itu malaikat Jibril. Nah, ini kan pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril itu min kulli amr, membawa seluruh ketetapan urusan. Nah, maka Ibnu Katsir menjelaskan, pada malam Lailatul Qadar ditetapkan seluruh takdir tahunan, rezeki, umur, peristiwa, musibah, kemuliaan, kehinaan. Nah, ini sebagian ulama mengatakan takdir asnawi, takdir tahunan. Nah, penting bukan ilmu Allah yang berubah. Ingat ya, ayah bunda. Tadi ya, kita sebenarnya di awal saya tegaskan pembahasan takdir, pembahasan kodok-kodok kita tidak boleh mengaitkan terhadap ilmu Allah, iroda Allah dan lauh mahfuz. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada kaitan tentang itu dan kita tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang itu. Ya, kita tidak ada pengetahuan sedikit pun tentang itu. Maka ini sebenarnya bukan ilmu Allah yang berubah ya, karena memang kita juga tidak tahu itu. Tapi apa yang diturunkan untuk direalisasikan dalam 1 tahun ke depan ya. Nah ini konteksnya ya menurut Ibnu Katsir. Nah sebagai hadis kunci ya, la yaruddul qadaro illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa ya bunda. Nah kalau doa tidak bisa mengubah apa-apa ya, berarti hadis ini sia-sia ya bunda. Nah, Lailatul Qadar tidak punya fungsi. Ya, nah, tetapi Allah insya Allah maha bijaksana, bukan main-main. Jadi kalau doa itu tadi tidak punya efek, tidak punya impact, tidak bisa mengubah apa-apa, berarti hadis ini nih hadis ya, Sahih ya Ibunda dari Tirmizi ya, itu berarti tidak hadis ini sia-sia. Terus ayat yang tadi kaitannya dengan Lailatul Qadar gitu ya, yang tadi itu bisa mengatur segala urusan, itu pun nggak ada fungsinya gitu ya. Nah, Lailatul Qadar bukan mengubah apa yang Allah ketahui, tetapi mengubah apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Jika manusia berdoa dan beramal, Allah tetapkan kode baru. Nah, jika manusia lalai, ketetapan berjalan tanpa perubahan. Ya. Jadi memang apa? Kode kodar itu, Lailatul Qadar tadi, gitu ya, apakah bisa mengubah dalam tanda kutip takdir? Nah, jawabannya iya, ya Bunda ya, karena itu nanti Allah bisa menetapkan kode baru untuk kita. Ya, seperti itu. Berikutnya, sorry. Nah, berikutnya ya Bunda, kalau misalnya tadi ya sudahlah kita apa namanya menjalani nanti Lailatul Qadar gitu ya, sudahlah malam itu adalah malam yang diberkahi, malam mustajab atau diijabahnya doa-doa, lalu katakanlah kita berada di tempat mustajab. Nah, salah satu tempat mustajab apa? Ya berada di katakanlah tadi ya di Masjidil Haram gitu ya, di Multazam di Masjidil Haram itu sendiri itu kan tempat mustajab ya Bunda gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, maka ya Bunda itu sungguh sangat luar biasa efeknya gitu ya. Jadi kita di waktu mustajab juga berada di tempat mustajab. Nah, makanya ayah Bunda ya, kalau misalnya nih ayah Bunda diberikan rezeki yang lapang gitu ya, diberikan kemampuan misalnya untuk bisa berumroh pada saat bulan Ramadan, entah itu umroh yang full awal Ramadan atau umroh yang Lailatul Qadar yang katakanlah malam-malam nanti di 10 malam terakhir gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau memiliki kemampuan, memiliki finansial, ambil program itu ya Bunda ya. Karena memang apa? Karena tadi ya kita diberikan kesempatan yang sangat besar untuk apa? Untuk berdoa di tempat mustajab dan di waktu yang mustajab. Dan tadi doa itu ya bukan tidak bisa mengubah apa-apa ya kita tadi ya. Nah, tapi memang apalagi itu di malam Lailatul Qadar, nah ya di mana malam ditetapkannya segala urusan.
gitu ya. Nah, itu insya Allah punya efek yang signifikan, insya Allah ya. Jadi itu ya Bunda gitu ya. Nah, nanti di Duta Rizkia insya Allah juga akan ada program terkait umroh-umroh selama bulan Ramadan, apakah full Ramadan atau di akhir Ramadan. Nah, nanti akan disampaikan atau diinfokan oleh Kak Syakira. Barangkali itu ya Bunda untuk diskusi atau kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf ya ini kepanjangan ya. Bahkan sudah lewat nih jadi dari di 21.32 sekarang ya. Nah, selebihnya saya kembalikan kepada Kak Syakira ya untuk melanjutkan. Silakan Kak Syakira. Halo Kak Syakira, masih bersamai? Halo, halo. Halo Kak Syakira. Oke, sambil menunggu Kak Syakiranya ya. Baik Ayah Bunda, mungkin karena waktunya ini sudah cukup larut, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh open mic atau boleh juga apa namanya ditulis di kolom komentar. Silakan Ayah Bunda ya. Oke, ada. Kak Syakira sudah bergabung? Sibuk kerja, banyak aktivitas, tapi butuh sepatu yang nyaman dan tetap elegan. Perkenalkan Salvatore Hills. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Syakira masih on Kak Syakira? Oke ya Bunda silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan ya boleh sharing-sharing boleh ya, tidak harus bertanya juga ya. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ya. Oke ya, ada. Ustadz, program umroh Lailatul Qadar berapa hari dan kapan? Nah, ini Kak Syakira, mangga. Atau ada tim Duta Rizki yang lain, Kak Fitri atau ada Pak Soereman ada? Nah, ini mangga bisa disampaikan ya. Mana Kak Syakira ini? Bentar.
Silakan Kak Syakira, bisa dijelaskan atau disampaikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak materi dari Pak Komar ya, Pak Haji Komar sampai akhir. Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua materinya. Kemudian untuk di waktu terdekat ya Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, Insya Allah Duta Diskutur Travel ya, ini mengadakan ada paket umroh Lailatul Qadar plus Syawal ya, Masya Allah di sini ada umroh Lailatul Qadar plus Syawal itu perjalanan selama 17 hari ya Bapak Ibu. Keberangkatannya di tanggal 9 Maret 2026 ya. Harganya di 4 Harganya di 45,7 juta seperti itu dan masih ada promo cashback ya Bapak Ibu, Masya Allah. Nah, kelebihannya juga adalah untuk di paket umrah Lailatul Qadar plus Syawal ini, jadi nanti Bapak Ibu dapat kesempatan juga nih untuk sholat Idul Fitri langsung ya. Sholat Idul Fitri langsung, jadi kan keberangkatan tanggal 9 Maret, nanti sholat Idul Fitrinya juga di Baitullah gitu ya, di Mekah, nanti di Masjidil Haram ya, lalu nanti lanjut ke Syawalnya gitu ya, Masya Allah. Jadi berlanjut nih dia dari akhir Ramadan ya, mengejar malam Lailatul Qadar gitu, beritikaf mungkin gitu nantinya Masya Allah di Masjidil Haram, kemudian nanti dapat momennya juga sholat Idul Fitri langsung di Baitullah ya, di Masjidil Haram juga, lalu nanti dapat juga plus Syawalnya, masih dapat plus Syawalnya ya, untuk perjalanannya selama 17 hari. Ya, untuk keberangkatannya kita startingnya from bandaranya di Bandara Jakarta ya Bapak Ibu. Masya Allahnya juga menggunakan maskapainya di Saudi Airlines ya. Menggunakan maskapainya di Saudi Airlines ya. Maskapainya direct ya Bapak Ibu, jadi tenang saja. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu nanti ingin mengajak juga jamaah yang sudah lansia gitu ya, insya Allah nggak kelamaan di perjalanan. Karena nanti menggunakan maskapainya yang direct flight, yaitu ada di Saudi Airlines ya, ada di Saudi Airlines. Insya Allah juga nyaman ya maskapainya, pesawatnya seperti itu. Nah, untuk harganya di sini di 45,7 juta. Masya Allah, spesialnya adalah untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, kalau misalkan booking dari sekarang gitu ya, ada promo cashback ya, hingga 1 hingga 2 juta rupiah nih, Masya Allah. Jadi potongan harganya bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah ya, Masya Allah. Jadi dari harga di 45,7 juta ya, bisa nanti cukup membayar Bapak Ibu di 44,7 juta aja ya. Apalagi kalau misalkan langsung WhatsApp marketingnya sekarang gitu ya. Siapa tahu nanti ada potongan harganya yang lebih spesial lagi ya, seperti itu. Nah, untuk harganya udah include apa aja? Harganya sudah include ya banyak nih Bapak Ibu. Tenang saja. Tiket pesawat PP udah include juga ya, menggunakan maskapai nanti Saudi Airlines. Lalu hotel di Madinah dan Mekah ya. Di hotel di Mekahnya tuh ada di Durat Al Salah ya. Di hotel di Madinahnya ada di Andalus Plus seperti itu. Kemudian nanti dapat juga visa umrohnya. Jadi visa umrohnya udah dari travel kami yang urus. Bapak Ibu nggak perlu mikirin lagi gitu ya visa umrohnya nanti gimana-gimana. Kemudian untuk sertifikat umroh nanti juga dapat ya, lalu manasik umrohnya pastinya ada bimbingannya terlebih dahulu juga ya. Nanti ada manasik umrohnya. Lalu air zam-zam 5 liter juga nanti dapat. Dan pastinya ada mutaf yang profesional ya Bapak Ibu. Jadi nanti saat di Mekah, Madinah, itu makan sahur dan berbuka dapat. Iya, Bapak, untuk makan sahur dan berbukanya dapat ya. Makan sahur di Makkah dan Madinah dapat. Jadi nggak cuma di Madinah aja, makan sahur dan berbukanya dapat juga di eh, Mekah. Kalau misalkan yang di bulan Ramadan itu dapatnya di makan sahur ya, Pak. Karena biasanya di waktu berbukanya itu memang di Mekah sudah banyak yang menyediakan gitu ya. Biasanya memang melimpah gitu makanan bukaannya kalau di Masjidil Haram untuk yang bukanya. Jadi kalau misalkan makan sahurnya, dapatnya yang di Mekah itu dapat dimakan sahurnya saja. Nah, kalau di Madinah nanti makan 2 kali dapat di Mekah di sahur dan waktu berbuka. Seperti itu. Nah, tapi untuk yang di Syawalnya kan itu udah di luar bulan puasa ya. Itu nanti dapat makannya full board ya, Bapak Ibu. Nanti dapat makannya full board itu makan 3 kali. Seperti itu. Lalu nanti udah include juga asuransi perjalanan sama perlengkapan umrohnya ya Bapak Ibu. Sama perlengkapan umrohnya juga sudah include ya. Perlengkapan umrohnya itu nanti Bapak Ibu dapat 2 koper. Ada 2 koper, koper kabin dan juga koper bagasi. Kemudian nanti akan dapat
Masya Allah juga dapat shawl ya. Lalu nanti untuk yang jamaah laki-lakinya akan mendapatkan juga kain ihram dan sabuk ihramnya. Untuk yang jamaah perempuannya nanti akan mendapatkan himar ya, himar atau pengganti mukena seperti itu. Lalu nanti juga akan dapat tas selempang ya untuk naruh barang-barang penting, tas serut juga atau tas sendal ya. Lalu nanti ada kain seragamnya. Nanti jadi Bapak Ibu sahabat duta ya, Bapak Ibu calon jamaah itu bisa untuk menjahitnya gitu sesuai dengan keinginan. Lalu nanti dapat juga buku doa umrohnya, buku saku doa umrohnya. Jadi nanti bisa dipelajari sebelum keberangkatan ya, dan juga saat di Baitullah nanti bisa dibaca-baca juga nih sambil mendengarkan mutawifnya nanti menjelaskan gitu ya dalam membimbing. Nah, tenang saja Bapak Ibu, untuk mutawifnya itu juga berbahasa Indonesia ya. Jadi nggak bahasa Arab gitu. Jadi saat di Baitullah nanti nggak kebingungan juga insya Allah ya. Seperti itu. Nah, spesial banget ya Bapak Ibu ini promonya untuk yang cashback di 1 hingga 2 juta rupiah ya. Itu di malam hari ini saja kalau Bapak Ibu udah booking dari sekarang. Nah, untuk nomor informasi pendaftarannya, mungkin kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa juga langsung hubungi ya di yang tertera di flyer nih Bapak Ibu. Di WhatsApp marketing kami ada di 0812 80 80 2150. Seperti itu ya. Untuk perjalanan selama 17 hari, ada lagi yang ingin ditanyakan kah Bapak Ibu terkait untuk yang umroh Lailatul Qadar plus Syawal ya? Karena Masya Allah sekali nih kesempatannya. Apalagi dapat promo cashback juga dan promo cashbacknya itu khusus malam ini seperti itu ya. Soalnya memang kan di bulan Ramadan semakin dekat gitu takutnya juga seatnya nanti keburu habis nih Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu ingin koordinasi gitu ingin komunikasikan dulu dengan keluarga juga bisa ya. Mungkin nanti bisa kalau sudah ada jawabannya langsung hubungi saja WhatsApp marketing kami ya di 0812 80 80 2150. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Dari Pak Komar ada tambahan kah Pak? Atau dari Bapak Ibu yang masih join ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Oke, Kak Sakira, paling ini ya dari saya merespon pertanyaan Pak Julkifli Unan ya. Di kolom komentar, apakah beda manusia dan malaikat dalam pengetahuan? Yang manusia diajarkan ilmu pengetahuan dan apakah malaikat juga memiliki ilmu sebagaimana manusia? Itu ya pertanyaan Pak Julkifli ya. Nah ini bagus sekali pertanyaannya Bapak. Nah ini langsung saya mohon izin ya untuk bantu merespon gitu ya. Nah, malaikat pada dasarnya itu juga memiliki ilmu ya, ayah bunda ya. Nah, tetapi itu ilmunya terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada apa yang Allah ajarkan. Ya. Sementara manusia juga sama memiliki ilmu. Nah, tetapi manusia ini diberikan tadi ya tokotul hayawi ya, diberikan potensi hidup. Nah, sehingga itu bisa ilmunya itu berpotensi untuk berkembang. Nah, bisa untuk memilih gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, perbedaannya bukan pada ada atau tidak adanya ilmu sebenarnya gitu ya, tetapi pada jenisnya, sumbernya dan fungsi ilmu ya, fungsi ilmu itu sendiri sebenarnya ya Bunda ya. Nah, kalau pada manusia itu ilmunya diberikan ilmu dan juga ada potensi berkembang. Dan ini memang kalau kita merujuk pada tadi ya Al-Baqarah ayat 31 wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Jadi itu Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Nah, ini bisa maknanya itu gitu ya. Nah, ini bisa manusia itu memang diajarkan secara bahasa, konsep, makna dan kemampuan untuk memahami realita gitu ya. Nah, sehingga memang ilmu manusia itu bisa berkembang. Nah, tetapi memang ya di pautnya manusia itu atau karena memang ini manusia makhluk yang lemah juga, nah itu ada potensi ya bisa lupa gitu ya Pak ya, bisa salah, bisa menyimpang gitu ya. Nah, makanya ilmu manusia itu ya sifatnya dia amanah juga ya bisa jadi ujian juga sebenarnya gitu ya. Nah, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu dibekali ilmu ya, tetapi karena memang tadi ya tokotul hayawiyah atau potensi hidupnya itu memang dia tidak dibekali dengan nafsu, dengan goriza gitu ya.
tidak juga ada hajatul uluhiyah gitu ya. Nah, maka malaikat ini ya dia ilmu tapi nggak punya nafsu, nggak tanpa nafsu gitu ya, tanpa ikhtiar juga gitu ya. Nah, ini di Quran Surah Al-Baqarah ya, itu juga lanjutannya ya, kalau tadi ayat 31 ayat 32, maksudnya engkau tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat itu memang diberikan ilmu tapi ini sifatnya terbatas ya, sifatnya terbatas ya gitu ya. Nah, juga apa, karena manusia itu karena malaikat itu tadi tidak punya nafsu gitu ya, terus juga dia itu nggak ada keraguan dan, dia juga sifatnya itu hanya untuk taat gitu ya. Nah, maka ilmu malaikat itu sebenarnya itu sebagai alat untuk, melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi memang, konteksnya memang ada perbedaan gitu ya dan sifatnya juga ada perbedaan gitu ya. Mungkin itu Pak, pandangan awam saya terkait, pengetahuan ataupun ilmu perbedaan antara ilmu yang diberikan atau pengetahuan yang diberikan pada manusia dengan malaikat ya. Jadi kalau manusia itu bisa berkembang, potensinya itu ya tadi ya, karena ada potensi kehidupan yang berbeda dengan malaikat. Nah kalau malaikat itu ya sifatnya memang benar-benar terbatas pada apa yang hanya dikasih tahu atau diajarkan sama Allah. Dan karena tidak punya nafsu, maka sifat malaikat itu ya taat gitu ya. Jadi ilmunya digunakan untuk ketaatan. Itu barangkali Kak Sakira. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Komar ya atas jawabannya. Apakah terjawab tadi Bapak? Atau ada lagi pertanyaan kah? Itu Oh, tuh dari itu makan sahur ada lagi. udah dapat dan buka Sudah dapat tadi Kak? sudah Oh sudah. dijelaskan, Pak. Mm-mm. Sudah ya. Oke, kalau dari saya sih Pertanyaan. itu saya kira ya. Oke, Kayaknya ini baik, Pak. sudah larut juga nih, udah mau jam 10. Oke, baik ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu kalau tidak ada yang ditanyakan lagi atau mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya mungkin bisa dicatat dulu gitu supaya bisa nanti dibahas mungkin kalau ada kesempatan di Kamis pekan depan ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih banyak juga ya Pak Haji Komar atas penyampaian materinya ya. Semoga bermanfaat juga untuk kita semuanya. Sama sekali lagi saya izin reminder ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah merencanakan umrah di bulan Ramadan ya, apalagi di momen itikaf Ramadan, ini kami Duta Diskatur and Travel juga menyediakan ya paket umroh Lailatul Qadar plus Syawal. Keberangkatannya di tanggal 8 Maret keberangkatannya tanggal 9 Maret 2026. Nah, perjalanan selama 17 hari, jadi nanti dapat 10 hari terakhir Ramadannya, kemudian sholat Idul Fitrinya juga di Baitullah ya, di Masjidil Haram, dan nanti dapat juga Syawalnya. Dapat juga pas Syawalnya. Harganya di 45,7 juta. Iya, terima kasih banyak Ibu Hartini. Ya, untuk harganya di 45,7 juta dan masih ada promo cashback ya kalau misal Bapak Ibu booking di malam ini ya. Kalau Bapak Ibu booking di malam ini masih ada cashback di 1 hingga 2 juta rupiah. Seperti itu. Tenang saja kami sudah mendapatkan izin resmi dari PPIU juga dan juga sudah mendapatkan akreditasi A. Bisa hubungi nomor berikut ya Bapak Ibu di 0812 80 80 2150. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah bergabung ya. Mungkin izin foto bersama dulu kalau misalkan ada dari Bapak Ibu yang masih join. Ya, tadi belum foto bersama. Apakah masih ada yang bisa on cam untuk Bapak Ibu? Iya, Insya Allah. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa on cam? Kalau tidak ada, saya izin screenshot ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir hingga akhir kajian pada malam hari ini, yaitu kajian Aksara Rizkia. Semoga kita semua sama-sama Bapak, semoga kita semua Allah berikan kesempatan untuk pergi ke Baitullah ya di waktu terdekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wabihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak. Saya izin tutup ya, Bapak Ibu dan Pak Komar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.